Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, menjauhi kita dari mara bahaya, dan semoga para sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya, insya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini Allah memberikan saya untuk kembali saling berbagi, terutama berbagi kebahagiaan. Artinya berbagi itu tidak harus dengan harta, sesuai dengan kemampuan kita. Dan berbagi yang baik adalah berbagi kebahagiaan. Artinya apa? Mari kita semua berbagi kebahagiaan dengan apa saja, ataupun berusaha untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa bermanfaat. Dan apapun yang Allah titipkan itu semua adalah karunia yang wajib kita syukuri. Dan semoga dengan persahabatan kita dapat mengambil pelajarannya, dan semoga mampu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang sudi menerima dakwah saya, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan kebenaran, walaupun itu dengan melalui pengalaman hidup saya. Dan apapun yang saya kongsikan, paparkan, semoga mampu kita ambil pelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar numpang viral, akan tetapi ini juga semua adalah amanah dari almarhum, karena beliau berharap saya mampu menggantikan beliau untuk meneruskan dakwah beliau, karena bagaimanapun beliau masih meninggal dalam usia yang begitu muda, ini 28 tahun, dan mungkin beliau masih ingin berjuang dan terus berjuang. Namun takdirlah yang memisahkan kami. Sebenarnya kami tidak pernah berpisah, karena bagi saya adalah karunia terbesar adalah apabila saya mampu mencintai dan dicintai karena Allah. Dan apapun semua itu adalah
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh mengkufurinya. Dan pertemuan kami walaupun tidak bisa secara langsung, namun hanya melalui komentar yang dimana beliau waktu itu adalah mengunggah status yang bertemakan wanita yang solehah. Dan kedatangan saya kepada beliau itu tidak, sama sekali saya tidak duga, karena awalnya saya tidak mengenal beliau. Mungkin pernah saya membaca status beliau, tapi waktu itu belum terketuk hati saya, dan saya waktu itu masih memandang almarhum itu sebagai sosok yang bagi saya menakutkan. Setahu saya beliau adalah seorang tentara, dimana bagi saya memang takut untuk apabila saya dicintai oleh seorang tentara, karena ya ketakutan itu mungkin hanya sebagai halusinasi ya, karena kita belum tahu sifat seseorang. Dan saya pun sampai saat ini sangat menyesalinya. Menyesal dalam arti bukan berarti saya menyesal dengan takdir yang Allah berikan, karena penyesalan saya berapa? Kenapa saya baru terbuka mata hati saya? Ya, karena mungkin itu memang udah kehendak Allah, belum saatnya waktu itu. Dan tiba-tiba di pagi hari ketika saya membuat status yang bertemakan kecantikan secara Islami, tiba-tiba saya mendapatkan like dari almarhum. Dan tiba-tiba juga pada waktu itu kenapa saya merasa terfokus pada beliau, sebenarnya siapa beliau. Nah, setelah itu tiba-tiba saya ingin mengetahui sosok beliau siapa. Saya buka profilnya, saya baca satu persatu status beliau, dan pada waktu itu seperti spontan gitu. Waktu itu adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis tanggal 21 Juni. Tiba-tiba saya ingin membuka status beliau dan membacanya satu persatu. Ya, tanpa terasa saya menangis terutama membaca luahan beliau melalui status beliau. Dan mungkin ketika saya nge-like status beliau pun ya mungkin merasa senang gitu, karena tiba-tiba pada waktu itu kami kayak kontak terus. Saya menangis, ya Allah gitu. Entah tiba-tiba waktu itu saya seperti terbuka gitu, dan bisa melihat siapa sebenarnya almarhum. Saya baca, saya renung, dan saya langsung minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah saya yang terlalu berprasangka bahwa almarhum itu bukan sosok laki-laki yang baik. Saya baca semua dan saya menangis. Setelah itu
saya menemukan status tentang wanita solihah, dan disitulah saya berkomentar dan menemui beliau, walaupun tidak secara langsung, karena saya memang bukan jenis orang yang suka berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang bukan muslim. Nah, saya juga dulu saya pernah menuliskan status bahwa jodoh saya, dia tidak pernah inbox. Dan karena apa? Dia hanya menyerahkan hatinya kepada Allah. Nah, saya yakin kalau jodoh, insya Allah akan bertemu. Dan ternyata benar, beliau sama sekali tidak pernah. Kami tidak pernah saling DM, apalagi sampai menghubungi melalui WhatsApp. Dan sebelum saya dipertemukan dengan beliau, godaannya sangat banyak, terutama godaan teman-teman pertemanan Facebook. Dan sebelum saya bertemu dengan almarhum, saya pernah didoakan oleh seseorang yang mungkin dia juga mencintai saya, namun keegoisan beliau yang membuat saya itu untuk berhenti. Dan akhirnya karena dia seperti mempermainkan perasaan saya, akhirnya saya beranikan diri untuk DM beliau dan menanyakan apa maksudnya beliau. Dan ternyata ya, beliau memang ada perasaan ya, tapi ketika waktu itu beliau bilang hanya bercanda, dan saya tidak percaya itu, karena beliau seperti itu bersikap egois karena mungkin merasa kecil hati karena beliau sebagai seorang security. Jadi padahal saya tidak pernah memandang seorang laki-laki dari segi profesinya apa, yang penting ya seorang laki-laki yang baik, bertanggung jawab, bisa melakukan kewajibannya kepada Allah, kepada Rasul, pada sesama. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih, karena saya juga tidak ingin menyakiti dan disakiti. Akhirnya, tapi beliau aneh, maafkan saya Ukti, selama ini saya bercanda. Walaupun setelah itu beliau menuliskan status bahwa beliau itu sebenarnya memang tidak bisa melupakan, tapi karena keegoisan beliau, ya, saya cukupkan sekian. Dan saya tidak mau tidak mau mempermainkan seorang dan dipermainkan. Nah, setelah itu beliau mendoakan saya, Ukti, semoga anti dipertemukan dengan seorang laki-laki yang soleh. Ya, saya cuma amin, saya mengaminkan doa beliau. Dan setelah itu perasaan saya juga lega, karena saya juga tidak mau dipermainkan dan tidak bakal mempermainkan seseorang, karena saya fokus dengan majelis ilmu dan berbagi apa saja yang semoga aja selalu bermanfaat buat semua para sahabat. Dan ternyata kata-kata beliau yang diungkapkan pada saya itu hanya sekedar kata-kata, padahal hatinya tidak mengikhlaskan. Jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak boleh harus
saya teruskan, karena juga saya ingin tenang beribadah. Nah, saya yakin dengan jodoh saya. Dan ujian godaan itu tidak hanya di waktu keaktifan saya di media Facebook, bahkan sebelum saya bertemu dengan sahabat-sahabat Facebook di perantauan. Tapi alhamdulillah saya mampu melalui semua. Dan ketika saya merantau bekerja dengan majikan Cina, saya bermimpi bahwa jodoh saya umurnya jauh di bawah saya. Nah, waktu itu umur saya masih 28. Nah, dalam mimpi itu seolah-olah jodoh saya itu waktu itu masih berumur anak-anak remaja, sekitar belasan tahun. Mungkin ya, saya antara percaya dan tidak, tapi saya yakin dengan jodoh saya. Dan saya memang dari remaja mengidolakan Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa saya mengidolakan beliau? Saya sangat bangga, walaupun beliau seorang wanita janda, tapi dia bisa berjodoh dan dijodohkan oleh Allah seorang laki-laki yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu saya juga merasa sih, kenapa ya umur Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Siti Khadijah itu terpaut sangat jauh, tapi mereka berjodoh. Bahkan Sayyidina Siti Khadijah itu wanita pertama yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata saya pada akhirnya dipertemukan orang yang mengidolakan Sayyidina Siti Khadijah, yaitu almarhum Guntur Prasojo. Dan dalam statusnya beliau mengharapkan dipertemukan seorang akhwat, bukan yang awal, kuasa Allah. Padahal beliau adalah terlahir dari kedua orang tuanya yang non-muslim. Jadi ketika beliau kecelakaan dan kemudian beliau bersahadat kembali, bertobat, dan kemudian setelah itu beliau istiqomah memperbaiki dirinya. Dan pertemuan saya itu sebelumnya adalah saya pernah menuliskan status dakwah saya, bahwa saya memohon kepada Allah di umur saya nanti yang 40 tahun, Allah pertemukan saya dengan jodoh saya, walaupun tidak harus dipertemukan di dunia, karena bagi saya ingin dipertemukan di surganya. Karena apa? Ketakutan saya muncul kembali kalau misalkan saya menikah dengan seseorang, saya tidak bisa membahagiakan ibu saya, karena saya adalah tulang punggung keluarga, saya adalah anak pertama. Jadi saya bagaimanapun harus memberikan contoh pada adik-adik saya, dan saya ingin terus bisa membahagiakan ibu saya. Apalagi kalau teringat pengorbanan beliau di waktu saya masih bayi, mempertahankan saya dari umur 40 hari, dan saat itu juga saya ditinggalkan oleh seorang ayah. Oleh karena saya tidak bisa melupakan jasa ibu saya, dan saya berdoa, saya hanya mohon pada Allah setelah kegagalan saya menikah, semoga Allah mempertemukan saya dengan kekasih dunia akhirat. Dan ternyata keaktifan saya di media Facebook
Itulah rahasianya Allah mempertemukan saya dengan almarhum Guntur Dasuci. Dan ketika saya mengetahui bahwa beliau ternyata selama ini menunggu jawaban saya, akhirnya saya mendatangi beliau melalui status beliau. Dan tidak lama kemudian, setelah hari Kamis itu, malam Jumatnya mata saya berketutan terus. Ada apa ini ya Allah? Dan saya waktu itu menangis terus, Pak. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa saya baru terbuka gitu? Mata saya ketutan. Sehingga waktu hari Jumatnya itu saya berusaha untuk membaca kembali status almarhum. Dan saya merasakan ada sesuatu mau akan terjadi gitu. Saya menangis dan saya tidak melihat lagi almarhum membuat status. Dan jawaban itu ternyata almarhum di hari Sabtu, tepatnya di waktu subuh, habis subuh, menurut adiknya habis subuh beliau wafat. Kalian bisa bayangkan, sahabat, ketika kalian mengetahui bahwa seseorang itu mencintai kalian dengan tulus, dan saat itu surga, cinta kalian tumbuh, tiba-tiba kalian harus kehilangan untuk selamanya. Maksudnya wafat. Akan tetapi bagi saya suatu takdir yang harus saya terima. Dan memang itu sesuai dengan doa saya, karena saya tidak menginginkan, menghendaki dipertemukan di dunia. Mungkin itulah sebab Allah itu maha tahu hati kita. Dan kenapa Allah secepat itu memanggil almarhum? Karena perjuangan beliau sudah cukup. Beliau bisa bertahan istiqomah di tengah-tengah orang tuanya yang non muslim. Belum lagi beliau sakit, berbaring sakit, lumpuh. Kalian bisa bayangkan, dari tahun kurang lebih 2012 beliau terbaring sakit. Jadi dari kaki sampai pinggang lumpuh. Kalian bisa bayangkan bagaimana sakitnya. Tapi walaupun beliau sakit, masih bisa berdakwah, menulis status dakwah. Oleh karena ketika saya sakit, itu menjadi pemicu semangat saya. Almarhum saja bisa bertahan hidup, bertahan bersemangat di waktu ia sakit. Jadi kehidupan almarhum adalah menjadi cermin buat saya, agar saya lebih kuat. Dan saya belajar dari perjuangan beliau, bagaimana beliau menghadapi rasa sakitnya, sakit luar dan dalam. Karena sebenarnya bagi orang mukmin itu, sakit yang sebenarnya itu adalah ketika ia mengkhianati dirinya sendiri. Artinya apa? Hanyut ke dalam duniaan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sakit yang sebenarnya. Jadi ketika orang menyakiti kita, mengkhianati kita, itu bukan sakit, itu adalah ujian Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Jadi orang yang disakiti, dikhianati itu tidak pernah sakit jika dia sabar, dia ikhlas menerima semuanya dan menyikapinya dengan perbuatan baik. Kenapa orang yang istiqomah itu dia merasa yakin doanya dikabulkan? Iya, ibarat kita itu udah menabung. Orang sudah menabung
ya sudah pasti itu suatu harapan, suatu kepastian bahwa ya suatu saat nanti akan menuai hasilnya, tinggal menuai hasilnya. Itulah manfaat dari istiqomah. Kenapa orang mukmin itu selalu bersemangat? Karena apa? Dia selalu di jalan Allah. Karena hati kita itu milik Allah. Yang mampu membahagiakan kita hanya Allah. Sehingga kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, maka lakukan apa yang membuat Allah itu suka dalam keadaan apapun. Ya walaupun itu mungkin sulit ya, dan semua perlu proses. Tanpa kesadaran, tanpa ilmu, kita tidak mampu menerima hakikat kehidupan kita. Dan kita harus belajar sedikit demi sedikit. Jadi kita bisa belajar dengan menyikapi setiap ujian. Apa rahasia dibalik ujian? Ya mungkin untuk bersabar itu perlu proses, karena tidak mudah dalam keadaan sakit, keadaan kita sudah tidak punya pangkat, tidak punya pekerjaan, misalkan seperti almarhum tiba-tiba sakit karena kecelakaan, namun beliau masih percaya, masih punya Allah tempat bersandar, tempat mengabulkan doa, walaupun itu mustahil. Karena kami memang nggak pernah kontak sebelumnya, nggak pernah saling komunikasi, nggak pernah saling ngobrol. Mungkin almarhum, kenapa almarhum itu yakin dengan saya, mungkin beliau sebelumnya sudah melakukan istiqomah. Mungkin beliau diilhami dengan satu mimpi. Karena saya juga bisa bertahan itu karena satu mimpi. Dan alhamdulillah mimpi-mimpi yang saya alami selama saya merantau itu adalah satu kebenaran. Seperti saya mimpi ketika saya mau keluar itu susah, karena majikan saya memang orangnya kan pemarah, jadi ingin mempersulit saya untuk keluar ataupun pulang selamanya. Jadi saya meninggalkan majikan Cina. Saya meninggalkan uang 3.000 ringgit, dan saya yakin saya akan mendapat gantinya yang lebih baik. Dan saya sebelumnya memang, sebelum saya keluar dari rumah majikan, saya bermimpi. Saya pernah mimpi dikepung musuh. Ada orang jahat maksudnya. Terus ada orang yang membisikkan agar memperbanyak doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, dan tiba-tiba terciptalah sebuah lagu, dan saya sudah pernah memaparkan lagunya ya, sekilas lagunya, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ketika saya sebelum keluar, saya pun bermimpi ada orang mengatakan, dalam mimpi tidak jelas orangnya, tapi mengatakan bahwa saya akan mendapatkan majikan Melayu selama 2 tahun. Karena saya merasa yakin, dan memang sudah diatur kepergian saya. Jadi waktu itu saya keluar itu setelah saya pulang kampung. Ketika saya bekerja 2 tahun lebih, saya pulang kampung, tetapi anehnya paspor saya tidak diambil oleh majikan.
Dan kepergian saya itu ketika majikan saya dalam keadaan mabuk semua. Jadi pagi-pagi itu entah bagaimana saya seperti memang sudah diatur ya, saya keluar, saya hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nah waktu itu saya juga ya, manusiawi ya, saya bingung gitu. Saya nekat gitu keluar, terus saya gimana, saya tidak tahu jalan. Dan dalam perjalanan juga memang saya mengalami hal-hal yang menakutkan gitu ya. Nah, saya dicegat oleh orang India, ingin memperkosa saya dan mengambil apa yang saya punya. Namun pada waktu itu saya hanya mempunyai uang 50, kurang lebih saya ingat saya 50.000 di tas saya. Dan waktu itu saya keluar dengan memakai jilbab. Jadi para security itu mungkin tidak curiga, dan kebetulan ketika saya keluar dari lokasi ataupun daerah perumahan Batu Ceras itu security semua tertidur waktu itu sebelum subuh. Kalian bisa bayangkan ya Allah, saya waktu itu memang Masya Allah, karena saya memang udah tidak tahan, karena saya tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana saya seorang muslim. Jadi saya melakukan sholat itu secara qadha tiap malam. Alhamdulillah, singkat cerita, lantaran saya dicegat oleh orang India, tiba-tiba ada mobil datang melintas, padahal waktu itu sepi banget ya, sepi dan masih gelap, tapi tiba-tiba ada mobil putih yang berisikan pemuda berumur 17-an, 3 orang menghampiri saya dan menolong. Kemudian orang India itu pergi ketakutan. Nah, saya dibawa ke mobil dan saya minta diantar ke balai polisi. Dan di bawah polisi itu tadinya saya disuruh menunggu, majikan saya itu tidak mau. Jadi saya merencanakan untuk sholat dulu ya, sholat di lokasi tersebut, dan saya keluar secara diam-diam. Alhamdulillah dalam waktu sehari saya dapat pekerjaan di pengasuhan yang dipimpin oleh Puan Wasilah Rohman, dan saya pun berteman dengan beliau, tapi sekarang jarang komunikasi. Jadi disitulah saya mendapatkan pekerjaan. Dari gaji saya 550 ringgit menjadi akhirnya saya awalnya sekitar 600-an, terus tapi dari pengasuhan itu berkembang gitu, banyak orang menitipkan anak-anak, sehingga saya naik gaji menjadi 800. Dan itu juga suatu yang gak disangka, karena di situ saya bukan asli orang Malaysia, sebenarnya tidak boleh bekerja di situ, tapi waktu itu karena pengasuhnya itu hanya 1 orang dan baru mengalami kecelakaan keserempet mobil, jadi kakinya pincang, jadi tidak bisa bekerja. Dan bertepatan dengan saya datang ke situ, jadi ya mungkin benar ya, rezeki itu sudah Allah atur. Jadi ya itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita meninggalkan satu tempat, kita jangan sampai meninggalkan karena lari dari kenyataan, tapi lari karena keluar karena Allah, karena di situ kita dihalangi ibadah. Artinya apa? Kita mencari ketenangan untuk beribadah, dan kita harus yakin bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Kita jangan takut. Dan banyak sekali sebelum saya keluar tuh ancaman-ancaman dari majikan. Jadi majikan itu sering bersandiwara ya, seolah saya merusakkan satu barang, padahal tidak rusak. Dan anehnya
majikan bilang rusak, saya bisa mengoperasikan mesin gitu, padahal waktu itu belum bisa. Tiba-tiba saya harus secara otomatis saya mencet satu tombol, di mana tombol itu bisa menyatakan bahwa barang itu tidak rusak ya. Ayo, banyak sekali kejadian aneh ya, kalau saya ceritakan tidak cukup 1 bulan. Belum lagi saya setelah itu pernah disandra oleh majikan saya yang juga sahabat dari Puan Fazila. Saya disandra karena tidak mau dipoligami. Saya disandra selama 3 hari oleh majikan yang berpaham Jamiah Islamiyah, dan beliau juga menyimpan buku-buku Asy'ari ya. Pokoknya nanti insya Allah saya ceritakan. Dan saya ditolong oleh anaknya sendiri yang pulang dari Yaman. Masya Allah. Kalau kita ingat-ingat kembali seperti dalam film itu, menegangkan tapi kadang juga membahagiakan. Dan alhamdulillah ketika saya mengalami kesulitan apapun, ada saja yang mau menolong saya, dan itu tidak jauh dari keluarga majikan atau orang-orang sekitar majikan. Jadi intinya sahabatku, kita jangan takut kepada siapapun, takutlah hanya kepada Allah, karena Allah itu yang menguasai seluruh alam. Kenapa kita harus takut? Yang penting kita jalankan apa yang Allah perintahkan, berusaha walaupun tidak sempurna, karena kita udah pasti banyak dosa, ada saja godaannya. Jadi intinya bekal kita merantau itu bukan uang. Bekal kita merantau itu adalah ilmu. Ilmu itu bisa menjadi cahaya penerang kita ketika kita mengalami suatu masalah, dan masalah itu adalah datangnya dari Allah. Jadi kita tidak perlu menyalahkan majikan A, majikan B, karena semua itu sudah diatur sama Allah. Jadi Allah ingin mendatangkan ujian itu untuk mengukur, untuk menguji hambanya. Oleh karena kita yang terpenting itu adalah banyaklah beramal soleh. Jadi intinya saya aktif di dunia YouTube ini adalah ingin memberikan sedikit pengalaman yang semoga bisa menambah iman, apalagi di akhir zaman ini, dan kita kembali kepada Allah. Dan ketika Allah itu bersama kita, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena mari kita sama-sama belajar, karena saya sendiri juga tidak jauh dari godaan syaitan ya. Jadi syaitan itu mengincar kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Karena kemarin saya sakit, waktu sakit itu saya seperti cengkerem gitu, jadi berpindah-pindah dari dada, di ini pinggang, kaki, kepala, semua saya rasakan sakit. Alhamdulillah semua berangsur sembuh, walaupun itu sedikit lama ya. Mungkin itu juga jadi kita jangan kalah dengan iblis. Benar-benar saya sekarang udah terlepas semua rasa sakit saya. Kemarin saya sampai badan saya tuh sakit bergantian gitu, jadi dari sini, dari belakang, dari kaki, tapi saya tidak pernah berubah gitu, karena saya yakin ini adalah iblis juga ya. Jadi iblis itu ingin menghancurkan kita, menghancurkan
eh, perjuangan kita dengan berbagai macam cara. Kita jangan kalah. Iblis itu pasti kalah kalau kita belajar untuk bersabar, ikhlas. Jadi iblis itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita jangan takut dengan iblis. Iblis itu asalkan kita udah bersama Allah, apapun insya Allah kita jalan tanpa harus mengurangi aktivitas kita. Jadi inilah tantangan hidup kita di akhir zaman. Maka berpeganglah kepada sunnah, kepada para mursyid ya, yang membimbing kita ke jalan Allah. Jadi hidup ini perlu guru, perlu mursyid yang berpanduan pada ataupun berpanduan pada ajaran Rasulullah SAW, ataupun bersanad kepada Rasulullah SAW, sehingga tingkah laku kehidupan sehari-hari pun ya tidak jauh dari Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tahu dia sebenarnya memegang sunnah atau tidak, lihat saja, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk saling berbantah, saling membenci, saling membid'ahkan ya, yang sekarang lagi viral. Jadi kalau kita ingin derajat kita naik, tidak harus kita menjatuhkan orang lain, karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu adalah sesat. Jadi kalian harus paham mana seorang guru yang baik itu seperti apa. Karena Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan, saling merendahkan ibadah orang lain. Karena orang mukmin itu senantiasa sibuk beramal soleh. Dia tidak sempat untuk mencari kesalahan orang lain. Oleh karena kita harus paham. Jadi intinya mari kita belajar bersama-sama agar kita semua selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ya, kita bersama-sama belajar ya, karena saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Karena saya sendiri bukan seorang yang ahli kitab, hafal Al-Quran. Karena yang penting adalah kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita. Nah, asalkan kita niat ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, maka Allah akan tunjukkan jalan yang lurus sesuai tingkatan kita. Karena sekarang alhamdulillah melalui Facebook juga saya mendapat petunjuk melalui Syekh Akbar ya, Syekh Akbar Muhammad Faturah itu ya, yang mengajarkan Thariqat Idrisiyah ya. Jadi dari beliau saya mendapatkan tambahan ilmu agar kita memperbanyak kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi baca setiap habis sholat 4 kali ataupun semampu kita. Jadi yang terpenting adalah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang baik, terutama yang harus berpanduan pada ulama, berpanduan pada mursyid. Jadi bukan ilmu yang sesat menyesatkan gitu. Jadi kita harus kembali kepada ulama-ulama terdahulu. Jangan kita menghina ya, kita yang menghina Allah akan, sudah pasti Allah akan murka. Sehingga hati mengeras dan disesatkan oleh iblis, sehingga
tidak pernah memberikan manfaat, tapi justru menimbulkan masalah bagi umat Islam. Karena kita intinya kita perbanyak istighfar, banyak sholawat, dan insya Allah hati kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari saya cukup sekian. Insya Allah saya sambung di lain waktu karena waktu yang sangat terbatas. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat, dan ada salah silafnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.